Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semuanya. Saya dan rekan saya di sini akan mempresentasikan annual report dari Digital Media Tama Maxima Tbk, yang terdiri dari saya sendiri, Khairul dari RKS 2A Pagi, kemudian ada Ocha Octavia dari RKS 2 Pagi. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Nah, apa itu risk assessment atau penilaian risiko? Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah penilaian suatu risiko dengan cara membandingkan terhadap tingkat atau kriteria dari risiko itu sendiri. Nah, jadi risk assessment itu seperti itu. Kemudian untuk daftar risiko yang berkaitan dengan layanan, itu biasanya risiko bagian pada pelayanan sendiri itu dilakukan untuk meminimalisir atau meminimalkan kemungkinan kejadian yang memiliki konsekuensi negatif bagi konsumen. Nah, berikut ini ada pada Digital Media Tama Maxima Tbk daftar risiko yang berkaitan dengan layanan. Pertama ada risiko teknologi. Biasanya terdapat pada serangan hacker atau attacker. Kemudian ada risiko pasokan. Biasanya kekurangan perangkat keras atau hardware bagi pelanggan, seperti PC. Kemudian ada risiko tenaga kerja, itu keseringan pertukaran karyawan sehingga kualitas dari karyawan itu sendiri sering berganti. Kemudian risiko kredit. Nah, ini memberikan layanan atau pelanggan kredit untuk pelanggan. Kemudian risiko bencana alam atau kecelakaan kerja seperti banjir atau kecelakaan kerja. Kemudian ada likelihood risiko. Ini terdapat ada 0,1, itu risiko tidak rendah. Pada tabel ini terdapat pada risiko teknologi dan pasokan. Kemudian ada 0,5, itu risiko sedang atau middle pada risiko kinerja. Kemudian ada 1,0, itu risiko tinggi terdapat pada kredit dan risiko bencana alam dan kekerasan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada Ocha, dipersilakan. Terima kasih kepada Khairul atas kesempatannya. Di sini saya menjelaskan mengenai perhitungan risk determination. Ada 4 komponen sebelum menghitung risk determination. Yang pertama adalah kemungkinan kerentanan terjadi pada aset tersebut. Kemudian nilai aset informasi tersebut. Yang ketiga adalah presentasi risk yang dimitigasi, yaitu presentasi risiko yang dapat ditanganinya berapa persen. Kemudian ketidakpastian pengetahuan perusahaan tentang cara mitigasi risiko tersebut. Selanjutnya ada kontrol polis, program, dan teknologi. Polis sendiri adalah aturan yang dibuat oleh pemimpin perusahaan untuk menangani atau meminimalisirkan tingkat risiko yang terjadi di suatu perusahaan. Contohnya adalah kode etik yang dibuat oleh para petinggi dengan cara bermusyawarah. Kemudian ada program. Program sendiri adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisirkan tingkat risiko. Contoh yang pertama adalah bekerja sama dengan institusi pasar modal. Salah satu contohnya adalah perusahaan penilaian yang berkaitan dengan risiko pemasukan. Risiko pemasukan tersebut adalah seperti hardware. Yang kedua adalah program retensi karyawan, yaitu menerapkan insentif dan mekanisme penghargaan serta memberikan peluang untuk pertumbuhan dan jalur karir yang tepat bagi setiap karyawan.
Yang ketiga adalah persoalan memitigasi resiko bencana alam dan kecelakaan kerja dengan cara mengasuransikan infrastruktur tersebut. Yang ketiga adalah teknologi yang dipakai perusahaan untuk meminimalisirkan resiko tersebut. Yang salah satu contohnya adalah pengaplikasian sistem backup server dan sistem penanggulangan bencana untuk menangani resiko bencana alam dan kecelakaan kerja. Selanjutnya, risk assessment result, yaitu disusun berdasarkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Di sini ada aset kredit yang kelemahannya itu penipuan yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian risk rating kelemahannya yang paling tinggi yaitu 79,69, itu didapatkan dari perhitungan risk determination yang tadi. Kemudian disusul oleh tenaga kerja dengan kelemahan kurangnya tenaga kerja yang berkompeten. Kemudian ratingnya itu ada 29,97. Yang ketiga adalah data perusahaan. Biasanya kelemahan ini adalah hilangnya disebabkan oleh bencana alam atau kecelakaan karyawan. Dengan risk ratingnya adalah 29,16. Selanjutnya ada teknologi, yaitu serangan dari luar perusahaan atau dari dalam yang dilakukan oleh karyawan sendiri. Kemudian resiko rating kelemahannya ada 2,97 dan terakhir adalah pemasukan. Pemasukan hardware yang berkurang karena terputus kerjasama antar perusahaan. Dengan resiko rating paling rendah yaitu 1,95. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Khairul. Baik, terima kasih kepada Ocha yang sudah menjelaskan materinya. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua.